10 tahun lalu, seorang jenderal TNI kehilangan bayinya di rumah sakit militer. Ia mengira takdir telah merenggut segalanya, hingga suatu hari, di sebuah pasar kumuh, sepasang mata kecil membuat dunianya runtuh dan harapan kembali hidup. Pagi selalu datang lebih awal di rumah dinas itu. Saat sebagian besar kota Jakarta masih terbungkus sisa kantuk, Jenderal TNI Wiratama telah berdiri tegak di depan cermin besar di kamar tidurnya. Seragam hijau kebanggaannya tergantung rapi, disetrika tanpa satu pun lipatan. Setiap kancing dikancingkan dengan gerakan terukur, seolah bukan sekadar rutinitas, melainkan ritual yang telah ia jalani puluhan tahun tanpa pernah bosan. Wajahnya memantul di cermin, tegas, berwibawa, dengan garis-garis usia yang justru menambah kesan kokoh. Rambutnya telah memutih di beberapa bagian, namun sorot matanya tetap tajam. Banyak orang mengenalnya sebagai perwira tinggi yang disegani, pemimpin yang tak pernah ragu mengambil keputusan besar demi negara. Namun, hanya sedikit yang tahu bahwa di balik semua itu, Wiratama adalah seorang pria yang sederhana, yang menemukan ketenangan justru bukan di ruang rapat atau barisan pasukan, melainkan di dalam rumah. Dari dapur terdengar suara piring bersentuhan pelan. Ratna, istrinya, sudah bangun sejak subuh. Wanita itu bergerak dengan langkah lembut, menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat, sayur bening, dan telur dadar kesukaan suaminya. Tidak ada pembantu pagi itu. Ratna lebih suka melakukan banyak hal sendiri, merasa lebih dekat dengan kehidupan yang ia jalani bersama Wiratama jika semuanya terasa nyata dan sederhana. Ratna adalah kebalikan dari citra istri jenderal yang sering dibayangkan orang. Ia tidak gemar perhiasan mencolok atau pesta mewah. Senyumnya tenang, tutur katanya halus, dan matanya selalu menyimpan kehangatan. Setiap gerakannya seolah memancarkan ketulusan. Bagi Wiratama, Ratna bukan sekadar pendamping hidup, melainkan jangkar yang menahannya tetap membumi, tak hanyut oleh pangkat dan kehormatan. "Mas, sarapannya sebentar lagi siap," ujar Ratna dari dapur. Wiratama menoleh dan tersenyum kecil. Senyum yang jarang ia perlihatkan di luar rumah. "Aku bantu angkat piringnya," katanya sambil melangkah keluar kamar. Mereka duduk berhadapan di meja makan kayu yang sudah menemani mereka sejak awal pernikahan. Meja itu tidak pernah diganti meski tawaran furnitur mewah sering datang. Ada kenangan di sana, percakapan kecil, tawa sederhana, dan doa-doa yang dipanjatkan diam-diam. Ratna mengelus perutnya yang sudah membesar. Kandungannya memasuki bulan-bulan terakhir. Setiap sentuhan terasa penuh makna. Wiratama memperhatikannya dengan sorot mata lembut. Sesuatu yang nyaris tak pernah ia tunjukkan pada siapapun selain istrinya. "Sudah terasa gerakannya hari ini?" tanya Wiratama pelan. Ratna mengangguk sambil tersenyum. "Iya, aktif sekali. Sepertinya tidak sabar ingin bertemu dunia." Kalimat itu membuat dada Wiratama menghangat. Penantian panjang mereka hampir berakhir. Bertahun-tahun pernikahan mereka dilalui dengan kesabaran dan doa. Tidak sedikit malam Ratna menangis diam-diam. Dan tidak sedikit pula Wiratama merasa gagal sebagai suami. Namun mereka belajar menerima, belajar menunggu, hingga akhirnya kabar kehamilan itu datang seperti anugerah yang tak pernah mereka duga akan seindah ini. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang teratur. Wiratama tetap menjalankan tugasnya sebagai perwira tinggi, memimpin rapat, menghadiri upacara, dan menginspeksi pasukan. Namun setiap kali ada jeda, pikirannya selalu kembali ke rumah, ke Ratna, ke calon anak mereka. Ia mulai sering menolak jamuan resmi malam hari, memilih pulang lebih cepat untuk menemani istrinya. Ratna pun menjalani hari-harinya dengan ketenangan. Ia membaca buku tentang kehamilan, menyiapkan pakaian bayi dengan tangannya sendiri, melipat satu persatu sambil berdoa. Tidak ada ambisi besar selain satu, melahirkan dengan selamat dan membesarkan anak mereka dengan cinta yang utuh. Malam-malam di rumah dinas terasa hangat. Mereka sering duduk berdampingan di teras, menikmati angin malam Jakarta yang membawa suara kota dari kejauhan. Wiratama kadang bercerita tentang masa mudanya di militer, tentang perjalanan panjang yang membawanya ke titik ini. Ratna mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali tersenyum, sesekali mengelus perutnya yang semakin besar. "Kita akan menjadi orang tua," kata Ratna suatu malam, suaranya hampir berbisik. Wiratama menarik napas panjang. "Aku mungkin tahu cara memimpin pasukan," katanya, "tapi menjadi ayah, itu tanggung jawab yang berbeda." Ratna menggenggam tangannya. "Kita belajar bersama." Hari yang dinanti semakin dekat. Dokter menyarankan agar Ratna bersiap dirawat di Rumah Sakit Militer Jakarta, tempat terbaik dengan fasilitas lengkap dan keamanan ketat. Semua persiapan dilakukan dengan cermat, namun tanpa kegaduhan. Tidak ada pesta,
tidak ada pengumuman besar. Bagi mereka, momen ini terlalu sakral untuk dirayakan dengan hiruk-pikuk. Saat mobil dinas membawa mereka menuju rumah sakit, Wiratama memandang keluar jendela. Jakarta bergerak seperti biasa, padat, hidup, dan tak pernah berhenti. Ia tidak tahu bahwa hidupnya akan segera berubah. Yang ia tahu saat itu hanyalah satu, di balik semua seragam dan pangkat, ia hanyalah seorang pria yang sedang menunggu kelahiran anaknya. Ratna menggenggam tangannya erat. Di matanya ada rasa gugup, ada harap, dan ada doa yang tak terucap. Malam itu, di ruang bersih rumah sakit militer, mereka menutup hari dengan keyakinan. Tidak ada firasat buruk, tidak ada ketakutan yang mencolok. Hanya dua hati yang dipenuhi harapan, bersiap menyambut cahaya kecil yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dan tanpa mereka sadari, ketenangan itulah yang menjadi awal dari perjalanan panjang yang kelak akan menguji cinta, iman, dan keteguhan mereka sebagai orang tua. Malam itu, ketenangan masih menyelimuti lorong-lorong rumah sakit militer, meski di dalam salah satu ruang bersalin, waktu seakan bergerak lebih lambat dari biasanya. Lampu-lampu putih memantulkan bayangan tubuh Ratna yang terbaring di ranjang, wajahnya pucat namun matanya tetap menyimpan tekad yang kuat. Setiap tarikan napasnya berat, setiap helaan terasa seperti perjuangan kecil yang harus ia menangkan satu persatu. Wiratama berdiri di sisi ranjang, mengenakan pakaian sederhana tanpa pangkat di bahu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak berdaya. Semua strategi, semua perintah, semua pengalaman memimpin ribuan prajurit tidak berarti apa-apa di hadapan proses alam yang sedang dijalani istrinya. Tangannya menggenggam tangan Ratna erat, seolah dengan sentuhan itu ia bisa menyalurkan seluruh kekuatan dan cintanya. Tarik napas, pelan-pelan, suara bidan terdengar tenang namun tegas, memandu Ratna melewati gelombang rasa sakit yang datang silih berganti. Ratna mengangguk lemah. Keringat membasahi pelipisnya, namun bibirnya tak henti bergetar melafalkan doa. Di sela-sela rasa sakit yang mengoyak, pikirannya hanya tertuju pada satu hal, bayi yang selama ini ia jaga, ia harapkan, dan ia cintai bahkan sebelum melihat wajahnya. Jam demi jam berlalu. Rasa lelah mulai merayap, namun semangat Ratna tidak surut. Setiap kali rasa sakit memuncak, ia mengingat hari-hari penantian panjang yang telah mereka lewati. Setiap kontraksi adalah langkah lebih dekat menuju pertemuan yang selama ini hanya hadir dalam doa dan bayangan. Akhirnya, di tengah malam yang sunyi, tangisan kecil terdengar. Tangisan yang lemah, nyaris seperti bisikan, namun cukup untuk menghentikan waktu di ruangan itu. Ratna terdiam sejenak, matanya terpejam, seolah memastikan bahwa suara itu nyata. Bayi laki-laki, ujar dokter dengan suara tertahan oleh kehati-hatian. Kondisinya lemah, tapi dia bernapas. Kata-kata itu membuat jantung Wiratama berdegup keras. Ada kelegaan, namun juga ketegangan yang belum sepenuhnya lepas. Ia melihat bayi kecil itu, tubuh mungil, kulit kemerahan, napas yang masih tersengal. Bayi itu segera dibawa ke inkubator untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Ratna menangis. Bukan tangisan histeris, melainkan tangisan lega yang bercampur kelelahan. Air matanya mengalir tanpa bisa ia hentikan. Wiratama menunduk, mengecup kening istrinya dengan penuh rasa syukur. Untuk pertama kalinya, matanya berkaca-kaca tanpa ia pedulikan siapapun yang melihat. Beberapa jam berikutnya dipenuhi penantian yang sunyi. Bayi itu dirawat intensif, sementara Ratna dipindahkan ke ruang perawatan. Wiratama duduk di kursi dekat jendela, menatap kota Jakarta yang masih terjaga. Di dadanya ada perasaan asing, bahagia yang rapuh, takut yang tersembunyi, dan harapan yang ia jaga sekuat tenaga. Pagi menjelang dengan cahaya lembut yang menyelinap ke dalam ruangan. Dokter kembali datang dengan kabar yang lebih menenangkan. Kondisinya stabil, katanya. Masih perlu pengawasan, tapi secara umum, dia selamat. Kalimat itu seperti membuka pintu yang selama ini tertahan. Wiratama menghela napas panjang, seolah baru sekarang ia benar-benar bernapas. Ratna tersenyum lemah, tangannya kembali mengelus perutnya yang kini terasa kosong namun penuh makna. Ketika akhirnya mereka diizinkan melihat bayi itu bersama-sama, suasana ruangan berubah menjadi hening yang sakral. Bayi kecil itu terbaring di balik kaca inkubator, matanya terpejam, dadanya naik turun dengan napas pelan. Wiratama berdiri terpaku. Ia, yang terbiasa menghadapi situasi hidup dan mati di medan tugas, kini merasa lututnya hampir goyah. Dia kecil sekali, bisik Ratna. Tapi kuat, jawab Wiratama lirih. Seperti ibunya. Mereka berdiri lama di sana, seolah takut momen itu akan hilang jika mereka berpaling. Dalam keheningan itu,
Mereka membicarakan hal-hal kecil, nama yang telah lama mereka simpan, mimpi-mimpi sederhana yang ingin mereka berikan pada anak itu. Tidak ada ambisi besar, tidak ada tuntutan berlebihan. Hanya keinginan agar anak mereka tumbuh sehat, jujur, dan bahagia. Malam kembali turun di rumah sakit militer. Lorong-lorong kembali sepi, hanya suara langkah perawat yang sesekali terdengar. Ratna terlelap dengan wajah lebih tenang dari sebelumnya. Wiratama duduk di kursi dekat ranjang, menatap istrinya dengan perasaan penuh syukur. Di luar, dunia berjalan seperti biasa. Namun bagi mereka, malam itu terasa berbeda. Ada kehidupan baru yang telah hadir, membawa harapan dan makna yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Yang mereka miliki hanyalah keyakinan bahwa hari ini, mereka telah diberi anugerah terbesar dalam hidup. Dan di bawah cahaya redup rumah sakit militer itu, Jenderal Wiratama untuk pertama kalinya merasakan kemenangan yang tak pernah ia raih di medan manapun, menjadi seorang ayah. Namun kemenangan itu hanya bertahan semalam. Pagi datang tanpa tanda-tanda buruk. Cahaya matahari menembus celah tirai ruang perawatan, menyentuh wajah Ratna yang masih lelah namun tenang. Ia terbangun dengan perasaan ringan, sesuatu yang jarang ia rasakan setelah berjam-jam melawan rasa sakit. Tangannya refleks bergerak ke samping, mencari kehadiran yang semalam terus memenuhi pikirannya. "Mas," panggilnya lirih, melihat Wiratama tertidur di kursi dekat ranjang. Wiratama terbangun seketika. "Kenapa? Kamu kenapa?" tanyanya cepat. Ratna tersenyum kecil. "Aku mau lihat bayi kita." Rasanya, ingin sekali mendengar tangisannya pagi ini. Wiratama mengangguk, bangkit sambil merapikan pakaiannya. Tidak ada kegelisahan di wajahnya. Semua terasa normal. Terlalu normal. Seorang perawat masuk membawa senyum profesional. Ratna menyampaikan keinginannya dengan suara penuh harap. Perawat itu mengangguk, lalu keluar untuk mengambil bayi dari ruang perawatan khusus. Beberapa menit berlalu. Ratna menunggu dengan sabar. Namun, waktu terus berjalan tanpa suara tangisan yang dinantinya. Wiratama mulai merasa ada yang janggal. Ia menoleh ke arah pintu, lalu berdiri. "Aku lihat keluar sebentar," katanya, mencoba tetap tenang. Di lorong, perawat yang sama tampak berbicara dengan rekan lainnya. Raut wajah mereka berubah, bukan panik, tapi ragu. Wiratama mendekat, nadanya masih terkendali. "Ada masalah." Perawat itu terkejut, lalu menunduk hormat. "Mohon tunggu sebentar, Pak. Kami sedang memastikan data bayi." Kata memastikan membuat dada Wiratama mengeras. Ia tidak berkata apa-apa, namun langkahnya mengikuti mereka menuju ruang perawatan bayi. Saat pintu dibuka, ruangan itu tampak sama seperti malam sebelumnya. Bersih, sunyi, dingin. Inkubator berjajar rapi. Namun satu tempat kosong. Wiratama berdiri terpaku. "Di mana bayi saya?" tanyanya pelan, tapi dengan tekanan yang tak bisa disembunyikan. Perawat saling berpandangan. Salah satu dari mereka membuka berkas, membolak-baliknya dengan tangan gemetar. "Semalam, masih tercatat di sini, Pak." "Semalam," ulang Wiratama. "Sekarang?" Tidak ada jawaban. Ratna yang menunggu di kamar mulai gelisah. Tidak biasanya waktu terasa sepanjang ini. Ia bangkit perlahan, rasa nyeri belum sepenuhnya hilang, lalu membuka pintu. Lorong rumah sakit tampak lebih ramai dari biasanya. Bisik-bisik terdengar, langkah kaki cepat berlalu lalang. "Mas!" suaranya bergetar. Wiratama menoleh. Dalam sepersekian detik, ia tahu bahwa momen itu akan menghancurkan sesuatu di dalam diri mereka. "Ratna, kembali ke kamar dulu." Namun Ratna sudah melihatnya. Inkubator kosong. Wajah-wajah tegang. Dan keheningan yang menakutkan. "Di mana anak saya?" teriak Ratna. Suaranya pecah. Tangisannya menggema di lorong rumah sakit. Tubuhnya gemetar, kakinya hampir tak sanggup menopang. Wiratama segera memeluknya, menahan tubuh istrinya yang melemah. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berkata apa. Pihak rumah sakit segera bergerak. Kepala perawat datang, disusul dokter jaga dan petugas keamanan internal. Prosedur darurat diberlakukan. Setiap pintu diperiksa. Setiap staf dimintai keterangan. Namun semakin lama, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Catatan jaga malam tidak lengkap. Pergantian shift tidak tercatat dengan rapi. Kamera pengawas di salah satu lorong utama disebut-sebut sedang dalam perawatan sejak beberapa hari lalu. Setiap penjelasan terdengar masuk akal,
namun justru menambah rasa tidak percaya. Ratna duduk di ranjang, memeluk selimut, matanya kosong. Tangisnya tidak lagi keras, melainkan tersendat, seperti napas yang tertahan oleh sesuatu yang terlalu menyakitkan untuk dikeluarkan. Ia memanggil nama bayinya berulang-ulang, seolah anak itu bisa mendengarnya dan kembali. Wiratama berdiri di tengah ruangan, punggungnya tegak, namun dadanya terasa runtuh. Ia adalah seorang jenderal, terbiasa menghadapi situasi genting, terbiasa memimpin di tengah krisis. Namun kali ini, krisis itu bukan di medan perang. Ia ada di dalam dirinya sendiri. Cari. Tutup semua akses. Jangan ada satu orang pun keluar sebelum jelas. Perintahnya dengan suara dingin yang mencoba menutupi kepanikan. Pencarian berlangsung hingga siang. Lalu sore. Namun hasilnya nihil. Tidak ada saksi yang melihat bayi dibawa keluar. Tidak ada laporan mencurigakan. Bayi itu seolah lenyap di telan dinding rumah sakit. Saat malam kembali turun, suasana berubah menjadi sunyi yang mencekam. Ratna tertidur karena kelelahan dan obat penenang. Air mata masih membekas di wajahnya. Wiratama duduk sendirian di kursi, menatap lantai, pikirannya berputar tanpa arah. Ia mencoba memahami, mencari celah, menyusun ulang setiap menit sejak malam sebelumnya. Namun semakin ia berpikir, semakin satu kesimpulan pahit muncul di benaknya. Bayi itu tidak hilang karena kelalaian biasa. Dan di tengah keheningan rumah sakit militer yang biasanya penuh disiplin dan keteraturan, satu kenyataan perlahan mengendap, pelan, kejam, dan tak terhindarkan. Bayi itu hilang tanpa jejak. Kalimat itu terus bergema di kepala Wiratama, bahkan ketika pagi kembali datang dan matahari terbit seperti biasa. Dunia di luar rumah sakit tetap berjalan, kendaraan berlalu lalang, orang-orang tertawa, dan waktu seolah tak peduli pada satu keluarga yang hidupnya baru saja runtuh. Namun bagi Wiratama, waktu berhenti tepat di momen itu, saat ia menyadari bahwa anak yang baru semalam ia syukuri kini lenyap tanpa penjelasan. Sebagai seorang jenderal, Wiratama tidak tinggal diam. Kesedihan ia simpan dalam-dalam, dikurung rapi di balik wajah dingin dan perintah tegas. Ia mengaktifkan semua jalur yang ia miliki, jalur resmi, jalur senyap, dan jalur yang tak tercatat dalam dokumen manapun. Unit keamanan internal rumah sakit diperiksa ulang. Catatan personel dibedah satu persatu. Nama-nama yang bertugas malam itu dipanggil, diinterogasi, bahkan diawasi secara diam-diam. Namun semakin dalam pencarian dilakukan, semakin terasa bahwa sesuatu tidak beres. Beberapa laporan terasa terlalu rapi. Beberapa jawaban terdengar seperti hasil hafalan. Ada kekosongan di antara data-data itu, celah yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata lalai atau kebetulan. Ratna dipindahkan ke rumah, namun jiwanya seolah tertinggal di lorong rumah sakit itu. Ia sering terbangun di malam hari dengan napas terengah, tangannya refleks mencari sesuatu yang tak pernah ada di sampingnya. Tangisnya kini lebih sunyi, lebih dalam, seperti luka yang tak berdarah namun terus menggerogoti. Aku seharusnya tidak tertidur malam itu, ucapnya suatu malam dengan suara parau. Kalau aku terjaga, mungkin dia masih ada. Wiratama memeluknya erat, meski hatinya sendiri nyaris tak sanggup menopang rasa bersalah yang sama. Ia tahu, tak ada satupun dari mereka yang salah. Namun rasa bersalah tidak pernah membutuhkan logika untuk tumbuh. Hari demi hari berlalu. Pencarian meluas keluar rumah sakit. Terminal, rumah singgah, panti asuhan, semua diperiksa. Poster dicetak diam-diam, disebar tanpa logo resmi agar tidak menarik perhatian media. Wiratama ingin menemukan anaknya, bukan menjadikannya berita. Namun rahasia sebesar itu tak pernah bisa disimpan lama. Seseorang membocorkan kabar. Media mulai bertanya-tanya. Seorang bayi hilang di rumah sakit militer bukanlah isu kecil. Wartawan berkumpul di luar gerbang, mencoba menggali informasi. Pihak rumah sakit mengeluarkan pernyataan singkat, menenangkan, namun samar. Wiratama murka, namun ia menahan diri. Setiap langkah kini harus dihitung. Satu kesalahan bisa menghancurkan peluang menemukan anaknya. Ratna semakin terpuruk. Ia menolak bertemu orang, menolak makan, menolak harapan palsu. Setiap kali telepon berdering, jantungnya berdegup kencang, lalu hancur saat kabar itu ternyata bukan tentang anaknya. Waktu yang dulu terasa penuh kini berubah menjadi ruang kosong yang dingin. Wiratama sering pulang larut malam. Wajahnya lelah. Matanya menyimpan amarah yang belum menemukan sasaran. Ia mulai menyadari bahwa musuh yang ia hadapi kali ini bukanlah sesuatu yang bisa ditundukkan dengan pangkat atau perintah. Laporan demi laporan masuk, namun semuanya berujung pada kebuntuan.
Tidak ada rekaman kamera. Tidak ada saksi yang benar-benar melihat. Tidak ada jejak keluar masuk yang mencurigakan. Seolah bayi itu menguap begitu saja. Suatu malam, Wiratama duduk sendirian di ruang kerjanya. Seragamnya tergantung rapi, namun ia tidak mengenakannya. Ia menatap foto Ratna saat hamil, senyum lembut yang kini terasa begitu jauh. Di dadanya, kelelahan menumpuk, bercampur dengan rasa gagal yang selama ini tak pernah ia kenal. Sebagai jenderal, ia terbiasa menang. Sebagai suami dan ayah, ia merasa kalah. Hari-hari berikutnya tidak membawa keajaiban. Setiap pintu yang diketuk berujung pada penolakan. Setiap petunjuk mengarah pada jalan buntu. Harapan yang semula menyala terang kini mulai redup, digantikan rasa lelah yang tak terucap. Ratna berhenti bertanya. Ia hanya menunggu, duduk di dekat jendela, memandang langit, seolah berharap suatu hari anaknya akan muncul dari balik cahaya pagi. Wiratama terus bergerak, meski setiap langkah terasa semakin berat. Dan di tengah pencarian yang tak kunjung membuahkan hasil itu, satu hal menjadi semakin jelas. Kehilangan ini bukan hanya tentang seorang bayi yang hilang, tetapi tentang luka yang perlahan menggerogoti jiwa mereka, sedikit demi sedikit, tanpa ampun. Pencarian terus berlanjut, namun kegagalan demi kegagalan mulai menumpuk, melelahkan raga dan jiwa, hingga harapan pun harus berjuang keras hanya untuk tetap bernapas. Waktu tidak berhenti karena kehilangan seseorang. Ia tetap berjalan, melangkah pelan namun pasti, meninggalkan jejak yang tak bisa ditarik kembali. Hari-hari berubah menjadi bulan, bulan menjadi tahun, dan tanpa pernah ada pengumuman resmi, pencarian itu perlahan kehilangan gaungnya. Bukan karena dihentikan, melainkan karena dunia memaksa semua orang untuk kembali hidup, meski dengan hati yang tertinggal. Tahun pertama setelah kehilangan adalah tahun yang paling sunyi. Rumah dinas yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi ruang kosong yang bergema. Ratna menghabiskan banyak waktu di kamar, duduk di sisi ranjang sambil memeluk bantal kecil yang dahulu ia siapkan untuk bayinya. Ia jarang berbicara, lebih sering menatap keluar jendela, seolah berharap melihat sosok kecil berlari di halaman rumah. Wiratama tetap berangkat bekerja setiap pagi. Seragamnya semakin lengkap dengan tanda kehormatan baru, jabatan demi jabatan naik seiring pengabdian yang tak pernah ia tinggalkan. Di hadapan prajurit dan kolega, ia tetap Jenderal Wiratama yang tegas dan tak tergoyahkan. Namun saat pintu rumah tertutup, ia hanyalah seorang pria yang pulang ke keheningan. Setiap malam, mereka berdoa. Pada awalnya, doa-doa itu lantang, penuh harap, bahkan nyaris memaksa langit untuk mendengar. Ratna menangis sambil menyebut nama anak yang tak pernah sempat mereka panggil. Wiratama memejamkan mata, menahan gemetar di dadanya. Namun seiring waktu, doa-doa itu berubah. Tidak lagi penuh tangis, tidak lagi berteriak. Hanya bisikan lirih yang diucapkan sebelum tidur, seperti kebiasaan yang tak sanggup mereka tinggalkan. Tahun kedua dan ketiga datang dengan luka yang lebih tenang namun lebih dalam. Ratna mulai keluar rumah, meski langkahnya selalu ragu. Setiap kali ia melihat anak kecil, di taman, di pasar, di pinggir jalan, dadanya terasa sesak. Ia membayangkan usia anaknya, tinggi badannya, suara tawanya. Semua itu hanya ada di pikirannya, namun terasa begitu nyata hingga sering membuatnya harus berhenti berjalan. Wiratama menghindari acara keluarga. Pertanyaan sederhana seperti, anaknya sudah besar ya? Menjadi senjata yang melukai tanpa disengaja. Ia memilih diam, mengangguk singkat, lalu mengalihkan pembicaraan. Tidak semua orang tahu, dan ia tidak pernah merasa perlu menjelaskan. Waktu terus berjalan. 5 tahun berlalu tanpa kabar. Rambut Ratna mulai beruban di beberapa bagian. Senyumnya masih ada, namun tidak lagi utuh. Ia belajar hidup berdampingan dengan kehilangan, meski tidak pernah benar-benar menerimanya. Ia merapikan pakaian-pakaian bayi yang masih tersimpan rapi, tidak sanggup membuangnya, namun juga tidak berani membukanya terlalu lama. Wiratama mencapai puncak karirnya. Ia berdiri di podium-podium penting, menerima penghormatan, menjadi simbol keteguhan dan keberhasilan. Namun setiap pencapaian terasa hampa. Tidak ada anak yang menunggu di rumah untuk dipeluk. Tidak ada cerita yang bisa ia bagi tentang hari di sekolah. Semua yang ia raih kehilangan maknanya. Rumah mereka tetap bersih, tertata, namun sunyi. Tidak ada mainan berserakan, tidak ada suara tangisan atau tawa. Hanya jam dinding yang berdetak, mengingatkan bahwa waktu terus bergerak meski hati mereka tertinggal di masa lalu. Tahun-tahun berikutnya membawa perubahan kecil namun berarti. Ratna mulai menanam bunga di halaman, merawatnya dengan penuh perhatian. Supaya rumah tidak terasa mati, katanya suatu sore.
Wiratama membantu, meski lebih sering hanya berdiri mengamati. Dalam keheningan itu, mereka belajar berkomunikasi tanpa banyak kata. 10 tahun berlalu sejak pagi tanpa tangisan itu. 10 tahun tanpa kepastian. Harapan tidak pernah benar-benar mati, namun ia berubah bentuk. Tidak lagi menyala terang, tidak lagi ditunggu dengan gelisah. Harapan itu kini menjadi keyakinan sunyi, keyakinan bahwa di luar sana, entah di mana, anak mereka masih hidup. Ratna tidak lagi menangis setiap malam. Air matanya telah mengering bersama waktu. Namun setiap kali ia berdoa, selalu ada satu kalimat yang tak pernah ia lewatkan. Jika ia masih hidup, jaga dia. Wiratama sering berdiri di teras saat malam, menatap langit Jakarta yang jarang menampilkan bintang. Ia tidak meminta jawaban. Ia hanya menunggu, meski tidak tahu apa yang ia tunggu. Dan tanpa mereka sadari, keyakinan sunyi itulah yang kelak akan membawa mereka pada sebuah pertemuan yang tidak pernah mereka bayangkan, di tempat yang paling sederhana, pada waktu yang paling tak terduga. Hari itu datang tanpa pertanda istimewa. Tidak ada firasat, tidak ada mimpi aneh, tidak pula doa yang terasa berbeda dari biasanya. Wiratama bangun seperti pagi-pagi sebelumnya, mengenakan kemeja sederhana tanpa seragam, sesuatu yang jarang ia lakukan di hari kerja. Ia dan Ratna berencana mengikuti kegiatan sosial kecil yang digagas beberapa relawan, pembagian sembako di pasar tradisional di pinggiran Jakarta. Tidak ada kamera, tidak ada protokoler, tidak ada pangkat. Hanya niat membantu, sekadar mengisi kekosongan yang selama ini sulit dijelaskan. Ratna mengenakan kerudung polos berwarna krem. Wajahnya tampak lebih tenang, meski garis-garis lelah tak sepenuhnya hilang. 10 tahun kehilangan telah mengubah cara ia memandang hidup. Ia tidak lagi berharap banyak, hanya menjalani hari dengan sebaik yang ia bisa. Pasar itu ramai sejak pagi. Bau sayur segar bercampur dengan aroma ikan, tanah basah, dan asap gorengan. Suara pedagang saling bersahutan, pembeli menawar harga, anak-anak kecil berlari di sela-sela lapak. Kehidupan terasa begitu nyata, begitu dekat, namun juga begitu jauh dari dunia mereka yang selama ini dipenuhi kesunyian. Wiratama membantu mengangkat karung beras, menyapa warga dengan senyum yang jarang ia perlihatkan di ruang resmi. Ratna membagikan paket sembako sambil menunduk hormat, menerima ucapan terima kasih dengan senyum kecil. Semua berjalan biasa. Terlalu biasa. Hingga Ratna berhenti melangkah. Di ujung lorong pasar yang sempit, duduk seorang bocah laki-laki. Pakaiannya lusuh, tubuhnya kurus, kakinya kotor oleh debu dan lumpur. Di tangannya ada kaleng kecil berisi beberapa koin. Ia tidak berteriak, tidak memaksa. Ia hanya duduk, menunduk, lalu sesekali mengangkat wajahnya pada orang-orang yang lewat. Saat mata mereka bertemu, dunia Ratna seolah berhenti. Tatapan itu, mata gelap yang dalam, penuh kehati-hatian, namun juga menyimpan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Jantung Ratna berdegup keras, begitu keras hingga ia harus memegang dada. Ada rasa nyeri yang tiba-tiba muncul, bukan karena sakit, melainkan karena ingatan yang menyerbu tanpa izin. Bocah itu menoleh sebentar, lalu kembali menunduk. Namun satu detail membuat tubuh Ratna gemetar. Di dekat pelipis bocah itu, ada bekas luka kecil, bentuknya samar, nyaris tak terlihat, namun begitu akrab. Luka yang sama. Luka yang pernah ia lihat 10 tahun lalu, di ruang bersalin, di kepala bayi mungil yang baru lahir. Ratna terhuyung. Tangannya meraih lengan Wiratama. "Mas!" Suaranya hampir tak terdengar. Wiratama menoleh, terkejut melihat wajah istrinya yang memucat. "Kenapa?" Ratna tidak langsung menjawab. Matanya masih terpaku pada bocah itu. Hatinya berteriak, memanggil, menangis. Namun pikirannya menolak. Tidak mungkin, katanya pada dirinya sendiri. Terlalu banyak kebetulan. Terlalu kejam jika ini hanya perasaan. Namun naluri seorang ibu tidak pernah berbohong. Ia mengenali sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Wiratama mengikuti arah pandang Ratna. Ia melihat bocah pengemis itu seperti melihat anak-anak lain selama 10 tahun terakhir, dengan rasa iba, dengan luka lama yang samar. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda di wajah Ratna. Bukan sekadar sedih. Ada keterkejutan, ketakutan, dan harapan yang saling bertabrakan. "Ayo, kita lanjut," kata Wiratama pelan, mencoba mengalihkan perhatian. Ratna mengangguk, namun langkahnya terasa berat. Sepanjang sisa kegiatan, pikirannya tidak pernah benar-benar hadir. Setiap suara pasar terasa jauh. Setiap wajah menjadi kabur. Yang tersisa hanya satu bayangan, mata bocah itu,
luka kecil di pelipisnya, dan perasaan yang menolak untuk diabaikan. Dalam perjalanan pulang, Ratna diam. Wiratama tidak memaksanya berbicara. Ia tahu, ada sesuatu yang bergejolak di dalam diri istrinya. Malam itu, Ratna tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap dinding kosong. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah bocah itu muncul. Bukan sebagai pengemis, melainkan sebagai bayi kecil yang pernah ia gendong sebentar sebelum diambil perawat. Kalau aku salah, bisiknya pada diri sendiri. Kalau aku berharap pada sesuatu yang tidak nyata. Namun suara lain di hatinya menjawab, lebih pelan namun lebih kuat. Bagaimana jika aku benar? Saat fajar mulai menyingsing, Ratna berdiri dan berjalan ke ruang tamu. Wiratama yang terbangun melihat istrinya duduk dengan punggung tegak, mata merah namun penuh tekad. Ada yang ingin kamu katakan? Tanya Wiratama. Ratna mengangguk perlahan. Mas, aku ingin kembali ke pasar itu. Besok. Wiratama terdiam. Ia menatap wajah istrinya lama, mencoba membaca sesuatu yang tidak terucap. Kenapa? Tanyanya akhirnya. Ratna menarik napas dalam-dalam. Aku tidak tahu jawabannya. Tapi hatiku tidak tenang. Aku harus melihatnya lagi. Wiratama tidak langsung menyetujui. Ia adalah pria yang hidup dengan data dan kepastian. Namun di hadapannya kini berdiri seorang ibu yang telah kehilangan terlalu banyak untuk diabaikan. Setelah beberapa saat, ia mengangguk. Baik, kita kembali besok. Ratna menutup matanya. Untuk pertama kalinya setelah 10 tahun, dadanya terasa sesak bukan karena kehilangan, melainkan karena kemungkinan. Dan malam itu, di rumah yang selama ini sunyi, harapan yang telah lama tertidur perlahan membuka matanya kembali. Pagi datang dengan udara yang terasa berbeda. Tidak lebih cerah, tidak lebih sejuk, namun ada ketegangan halus yang menyelimuti rumah itu. Ratna bangun lebih awal, duduk di meja makan tanpa menyentuh secangkir teh yang sudah dingin. Matanya menatap kosong, tetapi pikirannya bergerak cepat, menyusun ulang setiap detik pertemuan kemarin di pasar. Wiratama memperhatikannya diam-diam. Ia mengenal istrinya terlalu baik untuk tidak menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Ini bukan sekadar perasaan sesaat. Ada keyakinan yang tumbuh, meski belum berani disebut harapan. Hari itu mereka kembali ke pasar, namun tidak lagi sebagai relawan. Mereka datang lebih pagi, mengenakan pakaian biasa, menyatu dengan keramaian. Ratna melangkah pelan, matanya menyapu setiap sudut. Jantungnya berdegup semakin kencang ketika melihat bocah itu kembali duduk di tempat yang sama. Ia masih mengenakan pakaian lusuh yang sama. Kaleng kecilnya berisi beberapa koin. Ketika melihat mereka mendekat, bocah itu bersiap berdiri, mungkin mengira akan diusir. Namun Ratna berjongkok di hadapannya, menjaga jarak, suaranya lembut. Kamu sering di sini? Tanyanya. Bocah itu mengangguk ragu. Matanya menatap Ratna dengan waspada, namun tidak takut. Wiratama berdiri beberapa langkah di belakang, mengamati setiap gerak, setiap respons. Ia tidak ikut bicara. Ia ingin melihat sendiri apa yang membuat Ratna begitu yakin. Percakapan berlangsung singkat. Nama bocah itu bukan nama yang mereka kenal. Usianya pun hanya perkiraan. Ia tidak tahu siapa orang tuanya. Ia hanya tahu pernah berpindah-pindah tempat, dari satu tangan ke tangan lain, hingga akhirnya hidup di jalanan. Kalimat-kalimat polos itu menghantam Ratna tanpa ampun. Setiap kata terasa seperti potongan puzzle yang menyakitkan, namun perlahan membentuk gambaran yang utuh. Setelah meninggalkan pasar, Wiratama tidak membuang waktu. Naluri militernya bangkit, tenang, fokus, dan penuh perhitungan. Ia tidak membawa kasus ini ke jalur resmi. Tidak lagi. Ia memilih jalan senyap, memanggil orang-orang yang paling ia percaya. Mereka yang tahu kapan harus bertanya dan kapan harus diam. Penyelidikan dimulai dari arsip lama rumah sakit militer. Dokumen persalinan 10 tahun lalu diperiksa ulang. Nama-nama staf yang bertugas malam itu ditelusuri kembali. Beberapa sudah pindah tugas. Beberapa menghilang dari sistem. Satu nama muncul berulang kali, selalu berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Benang merah perlahan terlihat. Wiratama menemukan laporan lama yang tak pernah dipublikasikan. Dugaan praktik ilegal yang ditutup demi menjaga reputasi institusi. Perdagangan bayi. Bayi-bayi dari keluarga tertentu. Dijual, dipindahkan, disamarkan. Jaringan itu kecil namun rapi, bekerja di celah-celah kelengahan dan kepercayaan. Setiap fakta baru adalah pisau yang mengiris hati Ratna.
Ia mendengarkan semua penjelasan dengan wajah pucat, tangannya gemetar. Bayi mereka bukan hilang karena kesalahan. Ia diambil, dijual, diperdagangkan seperti barang. Bocah itu, anak mereka, berpindah tangan beberapa kali. Dari satu keluarga bayaran ke keluarga lain. Ketika uang habis atau tanggung jawab terasa berat, ia ditinggalkan. Hingga akhirnya jalanan menjadi rumah terakhirnya. Ratna menutup wajahnya, tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. 10 tahun, suaranya hancur. 10 tahun dia hidup seperti itu. Wiratama memejamkan mata. Amarah membara di dadanya, namun ia menahannya dengan susah payah. Jika ia kehilangan kendali sekarang, semua bisa runtuh. Ia harus tetap berdiri, demi Ratna, demi anak itu. Meski kebenaran mulai terbuka, satu hal masih harus dipastikan. Naluri dan luka tidak cukup. Mereka membutuhkan kepastian yang tak bisa dibantah siapapun. Tes DNA. Keputusan itu diambil dalam diam. Tidak ada perayaan. Tidak ada pengumuman. Hanya ketegangan yang menggantung di udara. Sampel diambil dengan cara yang hati-hati, tanpa menimbulkan kecurigaan. Bocah itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya menurut, matanya penuh tanya. Hari-hari menunggu hasil terasa lebih panjang dari 10 tahun kehilangan. Ratna hampir tidak berbicara. Ia duduk, berdiri, berjalan, semuanya seperti dalam kabut. Setiap detik menunggu adalah pertaruhan, antara harapan yang akan hidup kembali atau hancur selamanya. Wiratama berusaha tegar, namun malam-malamnya kembali dipenuhi tatapan kosong ke langit-langit kamar. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Apapun hasilnya, hidup mereka tak akan pernah sama. Akhirnya, hari itu tiba. Amplop coklat tergeletak di meja, tampak biasa, namun isinya mampu mengubah segalanya. Ratna berdiri di sisi meja, tangannya menutupi mulut. Wiratama mengambil amplop itu dengan tangan yang lebih berat dari senjata apapun yang pernah ia pegang. Ia menarik napas dalam-dalam. Dan saat amplop itu dibuka, tak satu pun dari mereka siap menghadapi kebenaran yang akan mengikat kembali darah, luka, dan takdir mereka selamanya. Wiratama menarik kertas hasil tes itu perlahan, seolah takut huruf-huruf di atasnya akan berubah jika ia bergerak terlalu cepat. Ratna berdiri di sampingnya, tubuhnya kaku, napasnya tertahan. Ruangan terasa sempit, meski sebenarnya luas. Udara terasa berat, seperti menekan dada mereka dari segala arah. Tulisan hitam di atas kertas itu tampak sederhana, ilmiah, dingin. Namun maknanya menghantam seperti gelombang besar yang tak bisa ditahan. Kecocokan DNA, 99,99%. Ratna tidak langsung bereaksi. Ia menatap kertas itu lama, terlalu lama, seolah berharap angka-angka itu akan berbicara lebih keras, lebih jelas. Lalu lututnya melemah. Jika bukan karena Wiratama yang sigap menopangnya, ia pasti sudah jatuh terduduk di lantai. Itu artinya, suara Ratna tercekat, tak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Wiratama menutup mata. Untuk pertama kalinya sejak 10 tahun lalu, seluruh pertahanan yang ia bangun runtuh. Bahunya bergetar. Tangannya yang selama ini tegas menggenggam kertas itu kini gemetar hebat. Dia anak kita, ucapnya lirih. Ratna, dia anak kita. Kalimat itu memecah bendungan yang selama ini menahan air mata Ratna. Tangisnya pecah, bukan tangis pelan, melainkan tangis yang keluar dari luka 10 tahun yang terkubur. Tangis seorang ibu yang akhirnya menemukan jawaban dari doa-doanya yang sunyi. Namun kebahagiaan itu tidak datang tanpa rasa takut. Beberapa jam kemudian, mereka bertemu bocah itu di sebuah ruangan kecil yang sengaja dipilih agar terasa aman. Bocah itu duduk di kursi, tangannya saling menggenggam, matanya bergerak gelisah. Ia tidak mengerti kenapa hari ini berbeda. Ia hanya tahu dua orang dewasa ini memandangnya dengan cara yang tidak biasa, terlalu dalam, terlalu penuh emosi. Ratna berdiri beberapa langkah darinya. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia takut bocah itu bisa mendengarnya. Ingin rasanya ia langsung berlari, memeluk, dan tak pernah melepaskan. Namun ia menahan diri. Ia takut. Takut bocah itu menjerit, takut ia salah langkah, takut kebahagiaan ini akan pecah jika disentuh terlalu cepat. Kamu namanya siapa? Tanya Ratna pelan. Bocah itu menjawab lirih. Suaranya kecil, penuh kewaspadaan. Ia tidak tersenyum. Ia juga tidak menangis. Ia hanya menatap, mencoba memahami situasi yang terasa asing. Ratna berjongkok perlahan agar sejajar dengan matanya.
"Nak, kami tidak akan menyakitimu," katanya dengan suara bergetar. "Kami hanya ingin bicara." Bocah itu menelan ludah. "Aku harus kembali ke pasar," katanya ragu. "Kalau tidak, nanti dimarahi." Kalimat itu menusuk jantung Ratna lebih tajam dari apapun. Ia menutup mulutnya dengan tangan, air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Wiratama memalingkan wajah, rahangnya mengeras. Amarah dan rasa bersalah bercampur menjadi satu. Ratna akhirnya tak sanggup menahan diri. Ia meraih bocah itu perlahan, memeluknya dengan hati-hati, seolah takut pelukan itu akan melukai. Tubuh bocah itu kaku. Ia tidak membalas pelukan itu. Ia juga tidak mendorong. Ia hanya diam, bingung, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Namun Ratna tetap memeluknya. Tangis yang ia tahan selama 10 tahun tumpah di bahu kecil itu. Setiap isak adalah panggilan, setiap air mata adalah permintaan maaf. "Maafkan ibu," bisiknya berulang-ulang. "Maafkan ibu terlambat menemukanmu." Bocah itu menggigil. Perlahan, tangannya terangkat, menyentuh punggung Ratna dengan ragu. Ia tidak tahu kenapa dadanya terasa hangat. Ia tidak tahu kenapa hatinya berdebar. Ia hanya tahu, pelukan ini terasa berbeda. Wiratama berdiri tak jauh dari mereka. Dadanya sesak, matanya basah. Selama hidupnya, ia tidak pernah menangis di depan siapapun. Bahkan di saat-saat tergelap di medan tugas, ia selalu berdiri tegak. Namun kali ini, lututnya tak lagi kuat. Ia berlutut. Di hadapan anak yang selama 10 tahun ia cari, ia runtuh sepenuhnya. Tangisnya keluar tanpa suara, bahunya bergetar hebat. Ia tidak peduli lagi pada citra, pada pangkat, pada dunia. Yang ada hanya seorang ayah yang akhirnya menemukan anaknya. Terluka, ketakutan, namun hidup. "Ayah di sini," ucapnya dengan suara pecah. "Ayah tidak akan pergi lagi." Bocah itu menatapnya, bingung, takut, dan ragu. Kata ayah terdengar asing. Namun sesuatu di dalam dirinya bergetar, seolah kata itu membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Momen itu tidak sempurna. Tidak ada tawa bahagia. Tidak ada pelukan hangat yang langsung menyatu. Yang ada hanyalah emosi yang tumpah, luka yang terbuka, dan cinta yang berusaha menemukan jalannya kembali. Namun di tengah kekacauan perasaan itu, satu kebenaran berdiri tegak, tak terbantahkan, dan tak bisa disangkal oleh siapapun. Darah tak pernah berbohong. Dan meski jalan untuk benar-benar menjadi keluarga masih panjang dan penuh tantangan, hari itu menandai satu hal yang tak pernah mereka bayangkan bisa mereka miliki lagi, kesempatan. Hari-hari pertama setelah kebenaran terungkap bukanlah hari yang mudah. Tidak ada keajaiban yang langsung membuat segalanya terasa utuh. Bocah itu, anak yang selama 10 tahun hidup dengan kerasnya jalanan, masih terbangun di malam hari dengan mata waspada. Ia sering terkejut oleh suara pintu tertutup, langkah kaki, atau nada bicara yang sedikit meninggi. Dunia barunya terlalu sunyi, terlalu rapi, terlalu berbeda dari tempat ia belajar bertahan hidup. Ratna memahami itu. Ia tidak memaksa. Ia belajar menahan rindu, menahan keinginan untuk memeluk terlalu lama, menahan harapan agar semuanya cepat membaik. Setiap pagi ia hanya menyapa dengan senyum lembut, menyiapkan sarapan sederhana, dan duduk tidak terlalu dekat. Ia ingin anak itu tahu satu hal, di rumah ini, ia aman. Wiratama pun belajar menjadi ayah dari awal. Bukan dengan perintah, bukan dengan aturan keras, melainkan dengan kehadiran. Ia menemani bocah itu berjalan di halaman, mengajarinya membaca papan nama jalan, membiarkannya bertanya tanpa takut dimarahi. Tangan yang dulu terbiasa menggenggam senjata kini belajar menggenggam tangan kecil, pelan, hati-hati, penuh kesabaran. Namun luka tidak hilang begitu saja. Ada hari-hari ketika bocah itu menolak makan. Ada malam-malam ketika ia memilih tidur di lantai, karena kasur terasa terlalu empuk dan asing. Ada saat-saat ketika ia bertanya dengan suara lirih, "Aku harus pergi lagi besok," dan Ratna menahan air mata sambil menggeleng pelan. "Tidak, Nak," jawabnya lembut. "Kamu di rumah." Kata rumah butuh waktu untuk dipercaya. Proses adaptasi berjalan lambat, penuh naik turun. Kadang ada kemajuan kecil, senyum yang muncul tanpa sadar, tawa singkat saat menonton televisi bersama. Kadang ada kemunduran, amukan, ketakutan, atau keheningan panjang. Namun cinta tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat hasilnya belum terlihat. Ratna mulai bisa tidur lebih nyenyak. Tangis yang dulu selalu menemaninya setiap malam perlahan menghilang. Ia masih terbangun sesekali, memastikan kamar anak itu tertutup rapat,
memastikan napas kecil itu teratur. Namun kini ia kembali ke tempat tidur dengan dada yang lebih ringan. Wiratama menghadapi masa pensiunnya dengan perasaan yang berbeda. Jika dulu ia takut kehilangan makna setelah melepas seragam, kini ia justru menemukan tujuan baru. Hidup tidak lagi soal pangkat atau jabatan, melainkan soal hadir sepenuhnya bagi keluarga yang nyaris hilang dari hidupnya. Ia menolak beberapa undangan kehormatan, memilih pulang lebih cepat. Ia belajar memasak sederhana, walau sering gagal, hanya agar bisa makan bersama. Ia belajar mendengarkan, sesuatu yang dulu jarang ia lakukan. Dalam keheningan rumah, ia menemukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan di tengah gemuruh dunia. Bocah itu perlahan berubah. Tatapannya tidak lagi selalu curiga. Langkahnya tidak lagi ragu setiap memasuki ruangan. Ia mulai memanggil pelan, "Bu," meski kadang masih terhenti di tenggorokan. Ia mulai duduk lebih dekat dengan Wiratama, meski belum berani sepenuhnya bersandar. Dan suatu sore, tanpa direncanakan, ia tertidur di sofa dengan kepala bersandar di bahu Ratna. Ratna tidak bergerak. Ia menahan napas, menahan air mata, menahan getaran bahagia yang hampir meluap. Ia hanya memeluk perlahan, membiarkan waktu berjalan tanpa gangguan. Di saat itu, ia tahu, jalan pulang memang panjang, tetapi mereka sudah berada di jalur yang benar. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka makan bersama di meja makan. Tidak ada hidangan mewah. Hanya nasi hangat, sayur sederhana, dan lauk yang dimasak dengan cinta. Namun suasananya terasa berbeda. Lengkap. Wiratama duduk di ujung meja, Ratna di samping anak mereka. Tidak banyak kata diucapkan. Hanya bunyi sendok, piring, dan sesekali senyum kecil yang muncul tanpa disadari. Anak itu menatap mereka bergantian. Lalu, dengan suara pelan namun jelas, ia berkata, "Besok, kita makan bareng lagi." Ratna tersenyum, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Wiratama mengangguk mantap. "Setiap hari," jawabnya. Di meja makan sederhana itu, tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada pengumuman besar. Namun di sanalah, setelah 10 tahun kehilangan, sebuah keluarga akhirnya duduk utuh. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi tanpa tangisan itu, rumah mereka benar-benar terasa seperti rumah.